Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hamzah Polintun, mahasiswa STIKES Maluku Usada, program studi ilmu keperawatan. Yang terhormat, para dewan juri, serta hadirin yang berbahagia. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bersama-sama sampai saat ini masih sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah pidato tentang dari data menjadi keputusan, saatnya perawat memimpin kebijakan bencana Indonesia. Hadirin yang saya hormati, ketika sebuah bencana berlalu, kita sering menghitung berapa jumlah rumah yang rusak. Kita sering menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan. Kita sering menghitung berapa jalan yang putus. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Kita jarang menghitung berapa lansia yang tidak mampu mengungsi. Berapa ibu hamil yang kehilangan akses pelayanan kesehatan. Berapa banyak pasien kronis yang tidak mendapatkan pengobatan. Dan berapa banyak anak yang menyimpan trauma ketika bencana berlalu. Padahal, kita dekat dengan manusia. Dan profesi yang paling dekat dengan manusia, yaitu adalah perawat. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah salah satu wilayah risiko bencana tertinggi di dunia. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, bahkan kebakaran hutan. Hampir setiap tahun kita mengalami ancaman yang sama. Namun keterlibatan perawat dalam perumusan kebijakan bencana masih belum optimal. Padahal perawat memiliki informasi yang tidak dimiliki banyak pengambilan keputusan lainnya. Perawat mengetahui siapa kelompok rentan di masyarakat. Perawat memahami setiap kondisi kesehatan keluarga. Perawat melihat secara langsung dampak bencana sebelum, saat, dan setelah kejadian. Pertanyaannya adalah, jika perawat memiliki data dan pemahaman lapangan yang begitu kuat, mengapa suara perawat belum menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan bencana? Inilah tantangan yang harus kita jawab. Saya percaya bahwa masa depan manajemen bencana Indonesia harus dibangun sesuai dengan mitra strategis dalam pengambilan keputusan, bukan sebagai pelaksanaan evakuasi, bukan sebagai tenaga kesehatan di posko, tetapi sebagai pemberi rekomendasi kebijakan berbasis data masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di era digital saat ini, data menjadi kekuatan. Setiap kunjungan rumah, setiap screening kesehatan merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Karena itu, saya menawarkan sebuah gagasan, Nursing Disaster Intelligence System, sebuah sistem yang mengintegrasikan data keperawatan, teknologi digital, dan kebijakan bencana. Melalui sistem ini, perawat dapat memetakan kelompok rentan sebelum bencana terjadi, mengidentifikasi wilayah risiko dengan kesehatan tertinggi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan artificial intelligence, big data, dan sistem informasi kesehatan, perawat dapat menjadi jembatan antara data, lapangan, dan pemerintah. Karena teknologi mampu membaca angka, tetapi perawat mampu membaca manusia. Teknologi menunjukkan wilayah yang berisiko, tetapi perawat mengetahui siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Inilah nilai strategis yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Hadirin yang saya hormati, keteguhan bangsa tidak dibangun ketika bencana datang. Keteguhan bangsa dibangun jauh sebelum sirine berbunyi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan 3 langkah nyata. Yang pertama, melibatkan perawat dalam penyusunan kebijakan manajemen bencana di setiap tingkatan. Yang kedua, menjadikan data keperawatan komunitas sebagai dasar pemetaan kelompok rentan. Yang ketiga, memperkuat kapasitas perawat dalam pemanfaatan teknologi dan analisis data kebencanaan. Karena masa depan manajemen bencana Indonesia bukan tentang merespon kejadian, tetapi mengantisipasi risiko, bukan hanya menyelamatkan korban, tetapi melindungi kehidupan sebelum korban muncul. Saya ingin menutup dengan satu keyakinan. Ketika kebijakan dibuat tanpa mendengar suara masyarakat, kebijakan dapat kehilangan arah. Tetapi ketika kebijakan dibangun dari data, pengalaman, dan kepedulian perawat, kebijakan akan lebih manusiawi. Maka sudah saatnya perawat tidak hanya terdengar di ruang keperawatan, tetapi juga hadir di ruang pengambilan keputusan. Karena perawat bukan sekedar saksi bencana, perawat adalah penentu arah keteguhan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.